kasih untuk penyertaan Tuhan, dan pada hari ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tetap berserta kami dari awal hingga berakhirnya, biarlah semuanya terjadi seluruh mau dan
Adik-adik yang di rumah, semangat memuji Tuhan. Semangat. Sekali lagi, semangat memuji Tuhan. Semangat. Oke, semangat kita. Puji muliakan nama Tuhan. Semua tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Yesus sayang semua sambil digerakkan. Oke? Oke. Sayang semua,
kita yang ada di rumah.
menutupi pikiran kami. Guru-gurumu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau berkati seberapa persiapannya. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, semuanya tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya, karena ini kan sudah lama di rumah, jadi pasti anak-anak sekolah minggu yang ada sering membantu orang tua di rumah untuk memberi makan hewan-hewan piaraan yang ada di rumah. Misalnya di rumah kalian ada ayam kah, kucing kah, atau babi, ada juga yang punya kerbau. Nah, binatang-binatang itu tentu bisa makan seperti kita bisa makan. Kemudian mereka pun bisa mengeluarkan suara. Seperti ayam suaranya seperti apa? Kucing, babi, atau kerbau. Suara mereka tidak bisa dimengerti oleh manusia karena mereka tidak berkata-kata, mereka hanya bersuara. Tapi apakah kalian pernah mendengar ada binatang yang berbicara? Yang berbicara seperti kita yang bisa dimengerti? Pasti belum pernah. Tetapi di Alkitab ada satu cerita di mana menceritakan tentang ada seekor keledai yang bisa berbicara kepada tuannya. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Bilangan pada pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Semua sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ya. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pergi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dan untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu
sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bileam pun segera berangkat dari istana Moab dan siap untuk melakukan tugasnya, mengutuki bangsa Israel. Namun di tengah jalan, keledainya sepertinya dihalangi sesuatu. Dia belok ke kiri, belok ke kanan, sampai akhirnya mepet di tembok dan gak bisa bergerak lagi. Bileam memukuli keledai itu, tetapi keledai itu hanya duduk tak bergerak di tempatnya dengan wajah ketakutan. Lihat apa sih dia? Bileam yang kesal segera mendorong keledai itu supaya mau berjalan. Tapi keledai itu enggak bergerak sama sekali. Bagaimanapun kerasnya Bileam mendorong, keledai itu enggak mau bergerak. Saking kesalnya, Bileam pun mengambil kayu dan memukuli keledai itu. Saat itulah keledai Bileam tiba-tiba berteriak, "Kenapa kamu memukuli aku dari tadi? Emangnya aku sudah berbuat salah apa kepadamu?" Bileam kaget sekali. Kok dia bisa ngomong? Lalu Bileam berkata, "Habis kamu ngeselin. Kamu sudah mempermainkan aku. Belok kanan, belok kiri. Sekarang malah gak mau jalan. Emangnya kamu gak lihat siapa yang di depan kita dengan pedang terhunus, siap menghunus kita?" kata keledai itu. Saat itulah mata Bileam terbuka dan melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dengan pedang terhunus. "Dengar, keledaimu belok kanan, ke kiri, dan akhirnya gak mau jalan karena dia takut kepadaku. Sebab kalau dia tetap jalan, maka aku akan membunuh kalian," kata malaikat itu. Bileam sangat ketakutan. Dia pun sujud sampai mukanya ke tanah. "Maafkan aku Tuhan, kalau yang kulakukan ini salah. Aku bersedia pulang, tapi jangan bunuh aku, please," kata Bileam. Malaikat itu pun berkata, "Bangunlah, kamu tidak boleh pulang. Kamu boleh melakukan perintah Balak, tapi kamu hanya boleh memberkati orang Israel, bukan mengutuknya. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Abraham nenek moyang bangsa Israel, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang mengutukinya akan dikutuk juga oleh Tuhan. Tapi yang memberkatinya
akan diberkati juga oleh Tuhan. Akhirnya Bileam pun melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dia memberkati bangsa Israel dan menubuatkan kemenangan bagi Israel dan kekalahan bagi bangsa Moab. Balak jadi kesal. Bileam pun gak dibayar. Tapi Bileam senang karena dia sudah melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalian juga anak kesayangan Tuhan, anak pilihan Tuhan. Kalian juga mendapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjagai dan melindungi kalian dan memberkati kalian. Di dalam pembacaan kita tadi kita sudah melihat bagaimana keledai yang ditunggangi oleh Bileam itu bisa berbicara kepada Bileam. Dan juga tadi sudah melihat videonya bagaimana binatang itu bisa berbicara, ya. Sebelumnya kita hanya bisa mendengar binatang itu bisa bersuara, tetapi bukan kalimat yang bisa dimengerti yang diucapkan oleh binatang-binatang itu, tetapi kita hanya bisa mendengar suaranya yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi keledai tunggangan Bileam dibuat Tuhan bisa berbicara karena Bileam tidak sungguh-sungguh patuh kepada firman Tuhan. Jadi ternyata Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara adalah untuk menegur Bileam yang tidak sungguh-sungguh patuh kepada perintah Tuhan. Tidak sepenuh hati melakukan perintah Tuhan. Dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-20 dalam Bilangan, nanti anak-anak sekolah minggu baca, kalau sudah selesai nanti baca di situ bagaimana awalnya Tuhan sudah melarang Bileam untuk pergi menemui Balak, tetapi karena Bileam memaksa akhirnya Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan marah kepada Bileam dan memakai keledainya untuk menegur dia. Ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita harus patuh kepada firman Tuhan, ya. Harus taat kepada firman Tuhan. Mungkin anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing ada yang sudah pernah mendapatkan ganjaran ketika tidak patuh kepada orang tua. Ada satu contoh, ada seorang anak sekolah minggu yang dia suka pergi di sungai. Nah, orang tuanya sudah bilang jangan suka pergi main di pinggir sungai karena sekarang musim hujan, di sana licin. Tetapi karena dia tidak mendengar, akhirnya dia pergi juga. Lalu kemudian dia terjatuh. Menurut cerita orang tuanya, anak ini terjatuh ke jurang dan untung kepalanya tersangkut, kakinya tersangkut di kayu sehingga dia masih bisa berteriak dan ada orang yang datang menolongnya. Itu karena tidak mau mendengarkan. Nah, orang tua menegur kita itu karena mereka sayang kepada kita. Demikian juga Tuhan kadang menegur kita karena Tuhan sayang kepada kita. Tetapi ketika Tuhan menegur kita, tidak langsung Tuhan yang datang kepada kita, sama dengan Bileam, ya. Ketika Tuhan menegur Bileam, Tuhan memakai keledainya untuk menegur dia. Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara untuk menegur Bileam. Demikian pun di dalam kehidupan kita, Tuhan mungkin memakai orang tua kita, Tuhan mungkin memakai guru-guru sekolah minggu kita, Tuhan mungkin memakai teman-teman kita untuk menegur kita ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan. Karena Tuhan sayang kepada kita, bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi karena Tuhan sayang kepada kita sehingga Tuhan menegur kita, mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kita melihat di dalam Ayub pada pasal yang ke-5 ayat yang
17. Ayub pasal 5 ayat 17, semuanya sudah dapat? Kita baca bersama-sama lagi ya. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi kalau kita ditegur Tuhan, kita harus bersyukur, karena sesungguhnya Tuhan itu sayang kepada kita dan Tuhan tidak mau kita mengalami celaka, sehingga Tuhan menegur kita melalui orang tua kita, melalui guru-guru sekolah minggu, atau melalui teman-teman yang ada di sekitar kita, mengajar kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Nah, kita akan melihat satu eksperimen yang akan membuat kita lebih paham bagaimana ketika kita patuh dan bagaimana ketika kita tidak patuh kepada firman Tuhan. Ya, kita akan melihat dan mempraktekkan sebuah percobaan yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita kalau kita taat kepada firman Tuhan dan kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ini adalah buah anggur. Buah anggur ini melambangkan diri kita atau anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kemudian ini gelas yang berisi air dan garam. Ya, ini gelas yang berisi air dan garam. Kemudian ini air tanpa garam. Gelas yang berisi air dengan garam ini melambangkan sikap kita yang taat, yang patuh, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kemudian air yang tidak ada garamnya adalah melambangkan tentang sikap kita yang tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kemudian ini adalah garpu yang akan kita pakai nanti. Ini berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita coba ya, ini buah anggur kita akan masukkan ke dalam air dan garam. Apa yang akan terjadi? Nah, buah anggurnya tenggelam atau tidak? Tidak. Nah, ini berbicara kalau kita taat kepada firman Tuhan, kalau kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan akan membuat kita berhasil. Kita berada di atas, bukan berada di bawah. Tuhan akan memberkati kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kita karena kita taat melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan coba dengan air yang tidak bergaram. Apa yang terjadi? Buah anggurnya menjadi tenggelam. Jadi kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, kalau kita tidak patuh melakukan firman Tuhan, kita tidak akan berhasil. Kita akan berada di bawah, ya. Kita tidak akan menikmati keberhasilan. Tetapi kalau ada orang di sekitar kita yang akan membimbing kita, yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan, ketika ada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang dipakai Tuhan untuk membimbing kita, menegur kita, mengajar kita untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk kembali melakukan firman Tuhan, seperti garpu yang dipakai untuk mengaduk antara air yang bergaram dengan air yang tidak bergaram, dan kita kembali melakukan firman Tuhan, kita kembali taat kepada firman Tuhan, maka kita akan menikmati kembali berkat Tuhan. Tuhan akan membuat kita berhasil di dalam kehidupan kita. Seperti dalam percobaan kita, buah
anggur ini kembali mengapung ya, setelah air garam yang dicampur dengan air tawar kemudian diaduk kembali, bercampur kembali, maka buah anggur ini boleh mengapung kembali. Demikian kehidupan kita. Kalau kita mau mendengarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, membimbing kita, mengajar kita, kita akan menikmati keberhasilan di dalam kehidupan kita. Jadi anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus belajar untuk taat, untuk patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita baca satu ayat yang terakhir di dalam Ibrani pada pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian B. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 bagian B. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat 7 bagian B dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan untuk mengajar kita, untuk menuntun kita ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kita keraskan hati kita, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan itu sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang akan berhasil, anak-anak sekolah minggu yang akan diberkati oleh Tuhan. Oke, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk tugasnya, binatang apa tadi yang bisa berbicara? Keledai. Jadi kita akan menggambar keledai. Ya, menggambar keledai. Menggambarnya ikuti langkah-langkah berikut ini. Firman Tuhan mengajar kita untuk semakin taat kepada firman Tuhan. Kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan dan kita menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Semuanya berdiri. Selamanya.
pertolongan Tuhan, kami semuanya kami dari awal hingga saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, semuanya mengajarkan kami untuk menjadi mendengar dan lebih taat terhadap firman-Mu dan Tuhan, terus memimpinkan Tuhan dan menuntun kami. Juga berkati Tuhan, usul kami yang telah mengajarkan firman-Mu, biarlah firman-Nya Engkau pertemukan pengharapan kepada-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, Engkau berkati kami yang ada, memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kita akan melakukannya di nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita nyanyikan pujian kau temanku teman. digambar dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, diwarnai, dibuat sekreatif mungkin, kemudian difoto dan dikirim kemana? Kak? Di WA grup jemaat GPDI Bukit Ajaib Lembang. Oke. Nah, adik-adik ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami semua anak sekolah minggu. Mari
Yesus, dan lipat tangan tutup mata, kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan pada pagi hari ini, dan memberkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, untuk waktu yang akan datang, mereka akan memasuki tahun ajaran baru dalam pendidikan mereka. Kami tetap serahkan kehidupan mereka, bagaimanapun caranya mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya membuka jalan, sehingga anak-anak kami boleh terus mendapatkan pengetahuan dari guru-guru mereka. Dan Engkau memberkati dalam pertumbuhan, Engkau memberi kekuatan kesehatan yang baik. Lindungi, pelihara ya Tuhan anak-anak kami ketika mereka ada di rumah, ketika mungkin mereka beraktivitas di luar. Kekuatan kesehatan Tuhan beri dalam kehidupan mereka, juga kepada kedua orang tua mereka yang harus bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anak kami. Engkau yang tetap melindungi, dan Engkau yang tetap membuat berhasil setiap apapun yang mereka lakukan. Dan ajar semua anak-anak kami untuk tetap patuh, tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ke depan mereka akan melihat pembelaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa ketika mereka setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup mereka berhasil dalam setiap apa yang mereka rencanakan, dalam setiap apa yang mereka cita-citakan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan membuka jalan untuk waktu yang akan datang. Kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan beri di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami semua boleh tetap sehat, dan kami semua boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.